Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Aguero Anugrah Tripratawinda, NIM 250711010001, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado. Setiap negara modern berdiri di atas sebuah fondasi hukum yang kokoh. Fondasi yang mengatur bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan dibagi, dan yang terpenting, bagaimana hak setiap warganya dijamin dan dilindungi. Di Indonesia, fondasi itu kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pernahkah kita bertanya apa sebenarnya makna Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara? Bagaimana ia membentuk struktur pemerintahan kita, dan jaminan apa saja yang diberikannya kepada kita sebagai warga negara? Dalam video ini, kita akan membedah secara mendalam hakikat Undang-Undang Dasar 1945, transformasi besar dalam struktur kelembagaan negara, dan bagaimana konstitusi menjadi benteng utama perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau bahasa Belanda konstituti. Dalam praktik di negara seperti Belanda dan Jerman, istilah ini sering merujuk langsung pada naskah tertulis yang disebut Grondwet atau Undang-Undang Dasar. Secara umum, konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang mengatur suatu pemerintahan. Fungsinya adalah sebagai hukum tertinggi yang memuat prinsip-prinsip dasar dan aturan pokok penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan dan sumber dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, hukum dasar tidak selamanya tertulis. Dalam praktik ketatanegaraan, kita mengenal adanya konvensi, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Ada beberapa sifat penting dari konvensi. Yang pertama, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara. Kemudian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berjalan sejajar atau diterima oleh seluruh rakyat, serta bersifat sebagai pelengkap untuk aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Contoh paling nyata dari konvensi di Indonesia adalah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, serta Pidato Presiden mengenai RAPBN pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya. Di dalam sanubarinya, Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai-nilai dasar yang menjadi jiwa bangsa. Yang pertama, nilai religius, yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya. Kedua, nilai kemanusiaan, yang mengandung prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, nilai persatuan, yang menegaskan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud persatuan bangsa. Keempat, nilai kerakyatan yang menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat melalui demokrasi. Dan kelima, nilai keadilan yang menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini selaras dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Struktur pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami transformasi yang fundamental. Sebelum amandemen, Indonesia menganut sistem presidensial dengan 7 kunci pokok.
Lembaga negara saat itu terdiri dari presiden, wakil presiden, DPA, DPR, MPR, dan MA. Dalam sistem ini, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan. Presiden diangkat oleh MPR dan para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Struktur ini menempatkan MPR pada posisi superior di atas lembaga negara lainnya. Angin reformasi membawa perubahan besar melalui 4 tahap amandemen Undang-Undang 1945 yang dilakukan dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan ini merombak total struktur ketatanegaraan kita. Salah satu perubahan paling penting adalah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Semua lembaga negara kini setara sebagai lembaga tinggi negara. Prinsip supremasi MPR ditinggalkan dan diganti dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi atau checks and balance. Kedaulatan kini berada sepenuhnya di tangan rakyat yang diwujudkan antara lain dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan maksimal 2 periode. Lembaga legislatif kita menjadi sistem 2 kamar atau bikameral. Dengan adanya DPR dan DPD yang bersama-sama membentuk MPR, di ranah yudikatif, kekuasaan kehakiman diperkuat dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY untuk mendampingi Mahkamah Agung atau MA. Selain itu, lembaga DPA dihapus melalui amandemen keempat. Hubungan antar lembaga negara yang baru ini didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan dan checks and balance. Contohnya, MPR kini berwenang melantik presiden dan wakil presiden dan dapat memberhentikan mereka jika terbukti melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR bekerja sama dengan DPD dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Presiden juga dapat mengajukan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung, sementara Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Dalam hal pengawasan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti. Pilar terakhir dan yang menjadi jantung konstitusi kita adalah jaminan terhadap hak asasi manusia. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dasar hukum HAM di Indonesia sangat kuat, berakar pada Undang-Undang 1945, khususnya pasal 28A sampai 28J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Konstitusi kita menjamin berbagai jenis hak. Di antaranya adalah hak untuk hidup, di mana setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Ada pula hak atas kebebasan pribadi yang mencakup hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah, serta kebebasan berpikir dan berpendapat,